Oke, shalom dan salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi bersama saya Ricardo Kurnia Fajar dan rekan saya. Angelika Putri Natasha. Dan sekarang kita sudah kedatangan seorang tamu ya. Boleh perkenalan, Mbak? Shalom, nama saya Marceliana Jumrin Kawinardi. Biasa dipanggil Nana, saya dari Prodi Matematika Angkatan 2021. Di dialog antar agama kali ini, kita akan ingin lebih tahu tentang agama Kristen Protestan. Jadi Mbak Nana, kami mau bertanya, apa sih ajaran yang mendasar di ajaran agama Kristen Protestan itu? Oke, terima kasih. Ajaran yang mendasar itu bisa dibilang setiap kita punya ajaran yang mendasar yang beda-beda ya antara satu sama lainnya. Tapi ajaran yang mendasar punya kita itu adalah tentang iman dan kasih. Gimana iman ini adalah yang akan membawa kita untuk hidup di dalam Kristus. Kan jadi seperti yang kita tahu ya, kalau iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang nggak kita lihat, yang nggak kita dengar. Tapi dari situ kan kita jadi ngerti gimana menjalani proses kehidupannya. Dan kenapa kasih? Karena Tuhan Yesus kan memberikan kasih karunia yang terbesar ya buat kita. Dia rela mati buat kita, buat nebus setiap dosa-dosa kita, untuk memperbaiki lagi hubungan kita sama Allah, untuk membuat kita istilahnya dalam tanda kutip ya, waktu itu bersih dari setiap dosa. Bersih itu bukan berarti nggak berdosa, tapi hubungannya kita lagi yang sama Allah itu yang benar-benar dipulihkan lagi. Itu sih, jadi kalau dasarnya itu adalah iman dan kasih. Oke, Mbak Ana. Lalu kalau dalam kehidupan menggereja sendiri, apakah ada ajaran-ajaran yang diterapkan dalam kehidupan menggerejanya tersebut? Ajaran-ajaran yang tadi ya, maksudnya yang iman dan kasih. Iya. Kalau diterapkan tuh pasti penerapannya ada dong. Masa udah berani istilahnya ngasih sebuah statement kayak gitu nggak diterapkan. Kalau penerapannya sendiri itu kami lebih kepada adanya kelompok sel. Kelompok sel itu kayak komsel. Komsel itu kan juga istilahnya untuk kita kumpul sama saudara seiman. Dari kita kumpul saudara seiman, otomatis iman kita akan terbangun. Kasihnya kita buat sesama juga akan terbangun. Terus doa pir. Doa pir itu adalah doa persiapan ibadah raya yang diadakan setiap Sabtu jam 7:30 biasanya. Terus ada juga nanti ibadah ten maker. Ibadah ten maker ini buat ibadah pekerja. Ada juga ibadah youth buat anak-anak muda. Masih banyak lainnya sih yang istilahnya dalam bentuk ibadah dan dalam bentuk aksi. Kalau aksi sendiri itu biasanya kita bagi nasi box. Setiap Natal bisa, setiap Paskah bisa, setiap puasa bisa. Terus juga kunjungan ke rumah-rumah jemaat gitu sih biasanya. Baik, kalau dalam pembinaan iman sendiri, apakah ada semacam semacam perkumpulan atau organisasi sendiri yang dipakai untuk mengembangkan iman tersebut? Kalau di agama Katolik kan ada OMK, ada PIAPIR gitu. Kalau di agama Kristen Protestan itu ada nggak ya, Mbak? Ada yang itu kayak tadi ibadah, kayak kelompok youth itu emang benar-benar buat anak muda buat ibadah, buat saling sharing satu sama lain. Terus juga bisa itu lupa namanya. Jadi ada SOM tuh ada School of Ministry. Jadi itu buat kita yang mau sekolah tentang pelayanan gimana, itu ada. Kita nanti sudah kita dapat istilahnya suatu, bukan penghargaan ya, suatu ya kayak bentuk kalau kita itu udah lulus. Terus ada juga yang kayak komsel tadi gitu. Ya ada sih kayak ibadahnya buat muda. Terus kalau anak-anak kan mungkin bisa ya kayak sekolah minggu. Terus kalau buat pekerja di tempatku namanya yang tadi yang udah aku sebutin kayak ten maker. Terus juga ada yang namanya SOM. Itu sih setahu yang aku tahu tuh adanya itu. Mungkin ada banyak lagi tapi aku belum tahu pasti. Oke, lalu
Gini Mbak, saya penasaran sama gereja kan kalau di Kristen Protestan itu gerejanya ada banyak kan. Nah, itu apakah setiap gereja itu memiliki tata cara ibadah atau liturgi yang berbeda, Mbak? Oke, ada perbedaannya. Perbedaannya itu di liturgi, yaitu tata urutan ibadahnya. Kayak GKI, GKJ itu punya tata ibadah yang hampir mirip kayak orang Katolik, yang udah rapi, udah tersusun gitu loh. Jadi ya sesuai gitu. Kalau punya kami, yaitu kebetulan saya orang GBI, itu tata ibadahnya bisa dibilang ada, tapi kayak kita nggak ngikutin tata ibadahnya kita. Bisa dibilang kalau kita tuh dari pembuka, firman, penutup. Itu tata ibadah yang secara sederhana. Nah, di pembuka ini, kita itu biasanya bisa dulu penyembahan, baru pujian, bisa pujian, baru penyembahan. Terus yang kedua itu adalah yang beda yang mungkin selama ini orang tahu itu adalah adanya bahasa roh ya. Kalau di orang GKI, di orang GKJ mungkin nggak ada. Kalau di orang GBI, bahasa roh tuh jadi salah satu karunia yang Tuhan beri buat kita untuk kita ngobrol sama Tuhan lebih dalam lagi, lebih intim lagi. Oh ya, mungkin juga perbedaannya kalau kalian mungkin pernah lihat itu kalau di GBI biasanya itu kalau kita waktu pujian tuh bener-bener yang full band, kayak bener-bener ya mengekspresikan banget gitulah bentuk ucapan syukurnya kita. Biasanya sambil jingkrak-jingkrak, sambil nari-nari. Biasanya kalau nari-nari itu ada tamborin dan lain sebagainya. Itu sih kalau perbedaannya sejauh yang aku tahu. Berarti nggak cuma namanya aja, tapi juga tata ibadahnya juga berbeda gitu. Beda, iya. Lalu untuk ini, pemimpin ibadah itu kan pendeta. Nah, kalau di Katolik itu kan Romo itu seminari. Nah, kalau pendeta itu sebelum bisa menjadi pendeta itu harus menempuh pendidikan apa dulu ya? Kalau untuk pendidikan, ya sekolah teologi. Biasanya di sekolah tinggi teologi apa gitu. Biasanya pendeta menempuh pendidikannya di situ. Nanti melewati berbagai proses dan tahapan, akhirnya bisa diresmikan, ditangguhkan sebagai seorang pendeta. Lalu saya mau bertanya ini Mbak, menurut pandangan Mbak, apa sih maksudnya pandangan Mbak tentang dialog antar agama ini tuh bagaimana? Kayak negatif lah atau positif lah? Gitu. Ini antar agama yang sama-sama Protestan apa memang berbeda agama? Berbeda agama enggak Om? Oke. Kalau pandanganku sendiri itu bukan hal yang negatif sih. Jadi hal yang positif. Kenapa? Karena menurutku dengan adanya perbedaan agama kita itu saling ngerti gimana kondisinya orang lain. Kalau bayangin aja kalau di dunia ini cuma ada satu agama, kita nggak akan pernah ngerti gimana caranya belajar untuk menghargai imannya orang lain. Kita nggak akan pernah paham bagaimana cara kita untuk melakukan orang lain sesuai dengan tata ibadahnya mereka, sesuai dengan aturannya mereka. Jadi menurutku perbedaan agama itu bukan menjadi sandungan, tapi buat kita itu harusnya bisa menghargai orang lain, terus buat kita juga harusnya lebih bisa memahami orang lain. Karena apa sih Tuhan kita tuh cuma berbeda itu adalah gimana tata ibadahnya kita, terus gimana penyebutannya, gimana tentang aturan-aturannya. Itu sih kalau dari aku. Berarti berdialog antar agama kayak gini tuh sesuatu yang penting ya Mbak, agar bisa saling mengerti satu sama lain gitu. Mungkin penting banget sih menurutku. Mbak Angelica ada pertanyaan. Oke, makasih kesempatannya. Di sini saya mau bertanya, pada zaman sekarang itu kan banyak gerakan tentang radikal, fundamental, bahkan teroris. Apa pandangan agama Kristen tentang gerakan-gerakan yang negatif seperti itu? Kalau gerakan kayak gitu, pasti kita akan menolak dengan keras ya. Karena hal-hal kayak gitu kan seperti orang-orang yang maaf dalam tanda kutip seperti orang-orang yang nggak beragama, seperti orang-orang yang nggak istilahnya percaya sama Tuhan. Kenapa mereka berani melakukan itu? Karena itu loh, ada pencucian sama pikirannya mereka kalau
kamu bakal masuk surga kalau kamu gini, gitu kan, yang selama ini kita tahu dari beberapa teman-teman, bukan dari beberapa teman-teman, orang-orang yang sudah berani melakukannya itu kan latar belakangnya mereka itu biasanya dari oknum-oknum tertentu yang istilahnya memberikan pengajaran tapi bukan pengajaran yang baik untuk diterapkan. Dan biasanya kalau udah ada hal-hal kayak gitu kan cenderungnya itu ya bisa kita lihatlah cenderungnya dengan hal-hal terjadinya seperti apa. Itu sih. Oke, zaman sekarang tuh berarti kan banyak gerakan-gerakan negatif yang dapat merusak persatuan kehidupan umat beragama. Kemudian, mungkin ini pertanyaan terakhir, bagaimana usaha agama Kristen untuk membina kerukunan antar umat beragama? Udah jelas pertanyaannya? Maaf, boleh diulang lagi tadi suaranya putus-putus. Maaf ya. Oke. Kan zaman sekarang itu banyak banget gerakan negatif yang dapat merusak persatuan antar umat beragama. Nah, gimana sih cara agama Kristen untuk membina kerukunan antar umat beragama? Oke. Cara umat Kristen untuk membina kerukunan antar umat beragama itu yang pertama adalah jadi orang yang penuh dengan kasih. Kayak yang udah tadi pertama kali aku bilang, kasih itu kita terapkan untuk kita bisa merengkuh sesama. Kasih di sini artinya itu kita nggak membedakan orang lain. Walaupun kita itu berbeda dengan orang lain, agamanya, kita nggak boleh merendahkan dong. Terus istilahnya memberikan juga pengajaran sejak kecil sama anak-anak untuk bisa menghargai satu sama yang lainnya. Terus yang kedua itu adalah kasih itu adalah mengampuni. Itu sih yang selalu ditekankan di dalam setiap peribadahannya kita buat untuk menghargai orang lain. Walaupun kita dicela, walaupun kita dicaci maki sama orang lain, kita harus bisa mengampuni. Karena dari mengampuni kan kita nggak punya dendam. Ketika kita nggak punya dendam sama orang lain, otomatis nggak akan terbentuk tuh yang namanya perpecahan. Gitu sih, mungkin dari pengajarannya, dari gereja, itu adalah pengajaran yang penuh dengan kasih, menerapkan pengajaran yang penuh dengan kasih dan pengampunan. Terus istilahnya juga usaha dari gereja itu adalah ya merangkuh setiap umat beragama untuk di dalam setiap acara yang ada. Kayak misalnya di gerejaku itu biasanya kalau ulang tahun gereja ada yang namanya basar pasar murah. Nah, basar pasar murah ini biasanya diikutin orang yang bukan non Kristen, malah kebanyakan dari orang-orang yang ada tinggal di sekitar gerejaku yang kebetulan memang beragama lain dari kita. Ya istilahnya mengadakan suatu acara yang bisa merangkul satu sama lain. Gitu sih. Oke, terima kasih Mbak jawabannya. Mungkin Fajar mau nanya lagi atau? Mungkin saya kira cukup ya. Terima kasih untuk Mbak Nana sudah menyempatkan waktunya untuk berdialog antar beragama dengan kami. Semoga ini dapat menambah wawasan kita, dapat menjadikan kita lebih tahu antar agama ya. Dan semoga kerukunan tetap terjaga di antara kita. Terima kasih Mbak Nana. Terima kasih Mbak. Kembali kasih. Ya, sukses buat UTS-nya ya. Semangat. Semangat. Ya, mungkin cukup sekian dari kami. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dadah.